Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah maknanya wallahu a'lamu bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini pada tanggal 2 bulan Ramadan, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, sehat rohani dan jasmani, terutama nikmat iman serta nikmat Islam, yang alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ganjaran yang berlipat ganda dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan menjalankan segala aktivitas di bulan Ramadan, aktivitas ibadah baik mahdhah maupun ghair mahdhah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabatnya, wabil khusus dan umumnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di grup ini diberikan oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti diberikan oleh Allah di akhirat oleh Kangjeng Rasulullah, yaitu syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan tentang kajian bab puasa yang kemarin sempat tertunda. Sekarang kita lanjutkan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala
berfirman di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maknanya wallahu a'lamu bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya di situ adalah huruf nida. Huruf nida itu panggilan, huruf panggilan yang artinya wahai. Ya, dalam di dalam ilmu nahwunya ya itu adalah huruf nida, huruf panggilan. Ya ayyuhallazina amanu, siapa yang dipanggil di situ? Wahai ayyuhallazina amanu, maknanya wallahu a'lamu bimuradi, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman itu orang yang lembut hatinya, ya, mudah untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang beriman itu percaya kepada Allah, ya. Tasdikul bil qalbi, qaulun bil lisan, af'alul bil arkan, atau qaulun bil lisan, ya. Iman itu menurut bahasa nih, qaulun bil lisan, kemudian tasdikul bil qalbi, ya, af'alul bil arkan, ya. Jadi iman menurut istilah adalah qaulun bil lisan, tasdikul bil qalbi, af'alul bil arkan, yaitu diucapkan dengan lisan, dua kalimat syahadat, ya, itu diucapkan oleh lisan, kemudian ditekadkan di dalam hati, dibenarkan di dalam hati, diyakinkan, ya, dengan sepenuh hati, ya. Jadi bukan hanya mengikrarkan dua kalimat syahadat oleh lisan saja, akan tetapi kita meyakini dengan sepenuh hati, ya, ya, membenarkan dengan sepenuh hati dua kalimat syahadat itu. Kemudian yang ketiga adalah af'alul bil arkan. Setelah kita meyakini, membenarkan, ya, dua kalimat syahadat, kemudian kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat syahadat itu yang bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah ibadah kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang wajib, yang hak, ya, disembah, ya, dengan ibadah, ya,
kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah hanya semata-mata karena Allah. Ya. Makanya apapun aktivitas kita, ya, perkara apapun itu diniatkan semata-mata ibadah karena Allah, akan menuai suatu pahala, akan mendapatkan pahala dari Allah kalau diniatkan semata-mata ibadah karena Allah. Seperti itu. Makanya kita kan di dalam sholat sering berikrar. Bagaimana? Inna sholati, ya, dalam Al-Quran juga ada tuh. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya ibadahku, ya, sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ibadah karena Allah. Jadi hidup kita, apapun aktivitas kita diniatkan semata-mata ibadah karena Allah. Jadi yang kerja, ya, saudara kita yang kerja di luar sana, ya, niatkan semata-mata ibadah karena Allah. Sebab apalagi di bulan Ramadan, ya, apalagi di bulan Ramadan, kalau kita melaksanakan aktivitas kerja, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, iman menurut istilah tadi sudah, yaitu diucapkan dengan lisan, kemudian dibenarkan dengan sepenuh hati, ya, kemudian dilaksanakan dengan perbuatan. Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang iman, yang percaya kepada Allah, ya. Jadi yang bukan hanya sebatas percaya tetapi melaksanakan, ya, yang terpaut hatinya untuk melaksanakan perintah Allah. Itu orang yang beriman, ya. Karena orang yang beriman ini lembut hatinya, ya, mudah untuk diajak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi diwajibkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman tadi, untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya. Itu ayat 183 dalam surat Al-Baqarah. Perintah, kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Jadi sebelum kita, ya, sebelum umat-umat Kangjeng Nabi Muhammad pun ada umat-umat terdahulu yang sudah melaksanakan kewajiban puasa, ya, dari umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Yasya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, kemudian terakhir, ya, Isa. Jadi sudah ada ketentuannya puasa wajib yang diperintahkan oleh Allah dari mulai Adam sampai Nabi Isa, seperti itu, sampai terakhir ke kita, ya,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke umat Nabi Muhammad SAW. Udah ada. Cuma dari sonoh mah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, wallahu alam puasanya kayak gimana. Ya. Jadi yang jelas memang ada dari sananya, ada kewajibannya, ya, yang perintah Allah, ya, kewajiban yang ditentukan kepada umat-umat dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. Cuma wallahu alam puasanya bagaimana, seperti itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Terus apa tujuan daripada berpuasa? Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, ya, ada tujuan kenapa diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tujuan adalah, sambungan ayatnya adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses berpuasa itu adalah suatu menggodok, ya, proses menggodok agar, atau kalau bahasanya mencetak, ya, agar menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Jadi tujuan daripada puasa itu, awas, tujuan daripada berpuasa adalah untuk mencetak agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hasilnya itu takwa, hasil daripada kita berpuasa sebulan penuh. Makanya puasanya yang benar supaya kita mendapatkan derajat yang takwa kepada Allah. Ya, puasanya yang benar. Waktu gunakan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan. Kalau malamnya banyakin baca sholawat, banyakin zikir, banyakin ngaji Quran, ya. Siangnya kita berpuasa, seperti itu, ya. Kemudian jangan lupa tarawih, ya. Itu. Supaya nanti ketika kita setelah beres bulan Ramadan ini, kita mendapatkan derajat takwa, ya, derajat takwa. Gitu. Takwa itu apa? Ya, bukan botak di bawah-bawah, tapi takwa itu adalah menurut hakikat secara agama, takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Gitu. Masya Allah, ya. Kemudian para jamaah rahimakumullah, kita sering melaksanakan taraweh di bulan Ramadan. Awas ya, ini keutamanya luar biasa sesuai dengan hadis Rasul, man qoma Ramadan, siapa orang yang melaksanakan sholat malam, ya, di bulan Ramadan, ya, seperti sholat tarawih misalnya, atau misalnya sholat tahajud, ya, sholat istiqoroh, sholat sunnah yang lainnya, ya. Man qoma Ramadan, ya, koma di situ adalah melaksanakan sholat malam, ya, melaksanakan sholat malam, ya. Imanan, dengan iman, ya, wahtisaban, dan penuh perhitungan, ya, wahtisaban, dengan mengharap keridhaan dari Allah, ya, mengharap pahala dari Allah, ya. Wahtisaban itu penuh perhitungan, ya, mengharap pahala dari Allah. Bagaimana, ya,
ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dambi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya, dosa yang telah berlalu gitu. Bahkan dalam satu hadis ada diceritakan lagi bahkan dosa yang akan datang akan dihapus oleh Allah gitu. Dia percaya kepada ganjarannya, percaya kepada pahalanya, ya, pahala taraweh di bulan Ramadan yang luar biasa ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan jelaskan ada tingkatannya. Hari pertama tingkatannya bagaimana, sholat taraweh di bulan Ramadan, kemudian hari keduanya taraweh di bulan Ramadan, itu ada tingkatan-tingkatan, ada fase-fasenya ya, ada derajat-derajatnya seperti itu. Makanya ya, bagaimana caranya nggak apa-apa, biarpun sendiri sholat taraweh nggak apa-apa, nggak perlu berjamaah juga nggak apa-apa ya. Karena memang tidak harus berjamaah saja sholat taraweh, sholat sendiri juga bisa, insya Allah. Kecuali kalau memang sholat Jumat, kalau sholat Jumat mah wajib harus berjamaah. Sholat tarawih mah boleh sendiri. Cuma biasa godaannya luar biasa. Kalau sholat sendiri itu ngantuk luar biasa. Tapi kalau bersama-sama kan jembar tuh hatinya kan jembar, gembira, karena mungkin terbawa suasana mungkin ya, jadinya jembar hatinya. Kalau bersama-sama enggak, jadinya enggak ngantuk. Baik, kita lanjutkan tentang walladzi yubtiru bihi shaimu asyaratu asya. Ini kitabnya kitab Fathul Qorib ya. Fathul Qorib itu karangan Syekhul Al-Alamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi ya. Boleh referensinya, kitabnya kitab Fathul Qorib karangan Syekh Al-Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Ahaduha wasaniha ya. Walladzi yubtiru bihi shaimu asyaratu asya'a, perkara yang membatalkan puasa ada 10. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10, katanya Bayu ya, Wahyu ada 10. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Ahaduha wasaniha, pertama dan yang kedua ya, ma wisola amdan ilal jawbil al munfatihi, yaitu benda yang secara sengaja masuk ke jaub ya, masuknya ke jaub itu al-munfatihi, yang terbuka. Jaub itu bolong ya, jadi rongga ya. Ada sesuatu yang masuk secara sengaja kepada rongga yang terbuka. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua itu ada sesuatu benda yang masuk ke dalam rongga yang terbuka, tapi masuknya secara sengaja, gitu maksudnya. Ya, mana itu? Misalnya hidung, ya, itu kan rongga yang terbuka. Kemudian mulut, ya, hidung, mulut, 2. Kemudian apa itu rongga yang
rongga. Kemudian apa, dubur ya, awas dubur, rongga termasuk 3. Kemudian apa lagi ya, telinga 4. Kemudian kubul ya, kemaluan depan kan rongga juga masuknya ya, jadi ada 5. 1 mulut, kedua hidung, ketiga telinga ya, keempat dubur, kelima kubul ya, kemaluan depan. Itu ada rongga, itu rongga ya. Jadi rongga yang terbuka. Nah ini kalau sengaja dimasukkan benda kepada rongga tersebut ketika dia sedang berpuasa maka batal. Ya, kalau mata itu bukan rongga, awas ya. Kalau mata itu bukan rongga karena bukan apa namanya, bukan rongga. Ya. Bukan rongga yang terbuka kalau mata ya. Au ghairil munfatihi, atau sesuatu yang tidak terbuka ya, atau sesuatu yang tidak terbuka. Nanti di depan contohnya, kal wusuli min ma'mumatin ila rosyi. Nah contohnya di depan nih, kal wusuli seperti atau misalnya masuknya benda min ma'mumatin ya, lewat luka ila rosyi ya, di kepala ya. Jadi misalkan ada kepala kita, misalkan ada yang luka, kemudian luka tersebut ketik luka tersebut, katakan nauzubillah ya, luka tersebut bolonglah ya, ada ya, ataupun tidak bolong, tidak beristilah, tapi lewat luka tersebut ya, ketika air ke kepala kita misalnya kerasa sampai ke tenggorokan kita ngalir misalnya. Nah itu juga bisa membatalkan puasa ya gitu. Nih, kalau wusuli min ma'mumatin ila rosyi itu seperti masuknya benda lewat luka di kepala itu, terus sampai misalnya sampai kerasa nih lewat kerasa lewat kerongkongan kita ada ya, misalnya ya, dari kepala misalkan ada luka, kemudian air masuk lewat luka itu, kemudian sampailah ke kerasa ke kerongkongan kita. Nah itu hati-hati ya. Nah seperti itu bisa membatalkan puasa. Al muradu imsaku shaimi ya, lanjut. Yang dimaksud oleh pengarang ya, imsaki shaimi, imsaku shaimi, orang yang berpuasa itu harus menahan. An wusuli ainin, dari masuknya ain ya, benda, ila ma yusamma jaupan, ke dalam sesuatu yang disebut rongga mulut, rongga ya. Diulang lagi, wal muradu imsaku shaimi, yang dimaksud orang yang berpuasa itu harus menahan, imsak itu menahan, an wusuli ainin,
dari masuknya ain benda ila ma yusama jaupan kepada atau ke dalam ya sesuatu yang disebut rongga mulut seperti itu. Jadi kita harus menahan ya, orang yang berpuasa itu harus menahan dari sesuatu ya, dari masuknya sesuatu kepada yang dinamakan jauh. Jadi tenggorokan ya, jauh itu tadi jauh itu apa, rongga ya, rongga. Jadi harus menahan, jangan dimasuk secara sengaja, jangan dimasukin ya gitu. Baik itu dimasukinnya lewat misalnya lewat telinga misalnya ya, sampai kerasa lewat kerongkongan. Nah ini, atau dimasukin lewat dubur misalnya, kita disuntik nih tapi disuntiknya lewat rongga dubur misalnya, itu batal hati. Atau lewat rongga kubul ya, rongga kemaluan kita ya, itu liang kemaluan kita misalnya disuntik lewat itu, batal, hati-hati, secara sengaja. Wasalisu yang ketiga al huknatu fi ihda syabilain, yaitu memasukkan obat ya. Yang ketiga yaitu memasukkan obat atau menyuntikkan fi ihdai sabilain, di salah satu lubang kemaluan ya, memasukkan obat atau menyuntikkan obat di salah satu lubang kemaluan. Kita lihat tafsirnya, wahya dawaun yuhqanu bih, dan yang dimaksud al-huknah itu adalah dawaun, itu adalah obat, yuhqanu bihil marid, yang disuntikan itu obat, bihi kepada al-marid, kepada orang yang sakit, pikubulin au duburin, pada dubur atau pada kubul atau dubur. Kalau al-muta'abbari anhuma ya, al-mu'abbari anhuma fil matani bisabilain, diungkapkan kubul dan dubur di dalam kitab matan ya, dengan kata sabilain katanya, itu dua jalan. Maksudnya di dalam kitab yang lain mah ada yang disebut sabilain katanya, di kitab yang lain mah. Kalau di dalam kitab ini mah, kitab Fathul Qorib mah disebutkan kubul dan dubur. Kalau di dalam kitab yang lain mah, kubul dan dubur itu dalam matan yang lain mah itu disebut dengan sabilain. Seperti itu keterangannya ya. Lanjut, itu ya. Jadi yang ketiga adalah memasukkan obat ya kepada kubul atau dubur. Nah, itu batal, jangan dimasukkan ya. Jadi lewat rongganya itu. Tapi kalau bukan lewat rongga mah tuh nggak batal. Misalnya disuntikkan bukan lewat rongganya ya,
itu mah tidak batal seperti itu. Nah, hati-hati ya kalau misalnya yang sakit tuh jangan disuntikan lewat rongganya, jangan disuntikan lewat rongga apa namanya, rongga telinga misalnya, kemudian rongga apa namanya dubur misalnya, atau misalkan rongga kubul misalnya gitu ya. Kalau bahasa Sunda teh mah ulah pas liliangna lah gitu kan, ulah pas liliangna gitu, harus selain daripada liliangnya aja. Nah gitu, atau mual nggak bakalan lah dari liang disuntik lewat liangnya. Tidak mungkin, ini mah cuma gambaran, jangan disuntik lewat rongganya. Kalau disuntik lewat rongganya maka bisa batal puasanya. Oh gitu. Nah itu ya yang ketiga. Sekarang yang keempat yang membatalkan puasa ya. Yang keempat, warabi'u al-qai'u amdan. Yang keempat adalah muntah yang disengaja. Jadi kalau muntah jangan disengaja. Kalau muntah disengaja maka batal. Gitu kan? Misalnya gimana? Misalnya mulut kita dicolokin misalnya oleh telunjuk kita ya. Rongga mulut kita nih lak-lakan ya, misalnya dicolokin sama jari-jari kita misalnya sampai muntah, maka itu disebut muntah yang disengaja, maka batal. Hati-hati. Fa ilam yata'ammad, maka jika lam yata'ammad tidak sengaja ya, kalau tidak sengaja mah lam yabtul, maka tidak batal puasanya. Gak batal kalau tidak sengaja mah, puasanya tidak batal. Ingat, awas jangan mentang-mentang misalkan kita muntah maka diponis batal. Enggak, siapa tahu muntahnya itu tidak sengaja seperti itu. Lam yabtul shaumuhu, tidak batal katanya puasanya ya. Kata mu'alif, kata pengarang ya, kama sabako, sebagaimana yang dijelaskan di atas gitu. Jadi tidak batal ya, kecuali kalau muntahnya disengaja. Contohnya gambarannya gini lagi nih contohnya ya misalnya misalnya di depan kita misalnya ya, kira-kira 10 meteran lah misalnya, udah tahu bahwa kalau kita lihat muntah, udah tahu itu prediksi kita itu kita bakal muntah, tetapi kita juga udah tahu di situ tuh ada muntah. Oke, sengaja kita lewat misalnya, akhirnya terjadilah muntah misalnya, orang tersebut muntah, maka itu sama dengan disengaja. Awas, hati-hati, bisa batal puasanya ya gitu ya. Jadi itu contohnya. Kemudian yang kelima adalah wal khamisu, yang kelima al-wat'u amdan fil farji, sengaja ngawati ya. Sengaja ngawati suami istri misalnya ya. Dia puasa misalnya, kemudian dia ngawati itu artinya berjima ya di siang hari ya. Maka batal.
Batal apa? Batal puasanya. Dan dia nanti harus bayar denda, bayar kifarat. Kalau dia ngebatalinnya dengan berjima misalnya, maka dia harus bayar kifarat. Kifaratnya adalah satu, memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak ada hamba sahaya, kita kan tidak ada hamba sahaya. Ada juga di zaman Rasulullah dulu ya, di zaman Rasulullah dulu ya. Jadi hamba sahaya itu rampasan perang, termasuk harta rampasan perang, bisa diperjualbelikan ya. Hamba sahaya itu dulu, sekarang nggak ada, itu seperti harta rampasan perang. Orang kafir nih, orang kafir kalah ya, perang dengan orang Islam, kemudian orang kafir ini ya meninggalkan istri atau meninggalkan anak, maka diambillah istrinya ya. Ketika orang Islam menang nih, diambillah istri dari orang kafir, kemudian anaknya diambil. Nah, itu pada zaman itu bisa diperjualbelikan, itu namanya budak. Sekarang nggak ada. Nah, memerdekakan budak, dimerdekakan ya, itu kifaratnya. Kalau tidak ada, maka bagaimana? Kalau tidak ada kifarat daripada ya, berjima di siang hari ya, ketika sedang berpuasa, kifaratnya kalau tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Akan tidak sanggup, Masya Allah. Kalau tidak sanggup juga, maka harus memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 mud. 60 orang miskin tehnya ya, masing-masing 1 mud ya. Jadi bukan hanya ini aja ya, masing-masing 1 mud, tapi lauk pauknya juga ya, itu dilengkapkan 1 mud itu dengan lauk pauknya ya, itu jumlahnya 60 orang. Nah, itulah kifaratnya. Kemudian bagaimana kalau lupa? Nah, fala yuftiru shaimi, maka bagi orang ya yang batal puasanya bil jima'i, dengan jima ya, membatali puasanya dengan jima, nasian, tapi dia lupa, karena lupa ya dia membatalkan puasanya misalnya dengan berjima ya, hubungan suami istri, maka itu mah tidak batal ya. Itu karena lupa, nasian, karena lupa. Kama sabaqo, sebagaimana disebutkan di atas ya, itu lil ibarat seperti makan yang lupa, jadi tidak batal. Diibaratkan seperti makan karena lupa gitu. Kemudian yang membatalkan puasa wasadisu, was nih ya, yang bagi pemuda, hati-hati yang pemuda, wasadisu al inzalu, yang keenam al inzal, wahwa, apa itu inzal? Wahwa khurujul mani ya, yang disebut dengan inzal itu mengeluarkan secara paksa apa itu maninya dikeluarkan. Ketika dia berpuasa kemudian air mandinya dikeluarkan secara sengaja ya, maka batal puasanya. Hati-hati ya, ketika sedang berpuasa dia mengeluarkan mani ya, sengaja mengeluarkan mani dengan dipaksa ya, itu maka batal. An mubasyarati, bisa karena
bersentuhan, ya, bisa karena bersentuhan kulit misalnya, ya, sehingga keluar air maninya misalnya karena bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Dari situ timbul misalnya birahi, ya, timbul hasrat, kemudian keluarlah air mani karena sebab bersentuhan tadi, kulit dengan kulit misalnya, kulit laki-laki dan kulit perempuan bersentuhan langsung misalnya sampai dia keluar mani seperti itu, maka batal itu, ya, an mubasyarah. Bersentuhannya itu karena menempel, ya. Bila jimain, bukan karena jima, bukan, ya, menempel tapi dia keluar maninya, betul. Muharraman, yang diharamkan, contoh yang diharamkan karena kaikhroji biadihi, seperti mengeluarkan sperma dengan tangannya, jadi mengeluarkan terpaksa. Jadi an mubasyarati itu menempel kulit dengan kulit, ya, itu tadi tuh. Hukumnya bagaimana? Haram tuh, mengeluarkan sperma dengan secara dipaksa seperti itu, ya, dikeluarkan ketika sedang puasa, ya, hukumnya haram atau batal puasanya. Au ghaira muharramin, atau yang tidak diharamkan, ya, atau yang tidak diharamkan. Contohnya ka ikhraji biadi zaujati, seperti dikeluarkan biadihi dengan tangan istrinya misalnya, ya. Kemaluannya itu dikeluarkan oleh tangan istrinya misalnya, itu kan itu seperti tidak haram itu mah sebab oleh istrinya, tetapi tetap hukumnya batal, puasanya batal, ya. Au jariyati, atau dikeluarkannya oleh tangan jariyah, budak sahaya misalnya, ya, itu kan itu tidak haram, akan tetapi hukumnya batal, puasanya batal, seperti itu. Waqtaroja bimubashiratin, kimusonib pengarang kitab, ya, mengecualikan kata bimubasyaratin, ya, menempel kulit dengan kulit, an khurujil mani, dari yakni keluarnya mani, seperti bil ikhtilam, karena mimpi. Nah, kalau ini mah pengecualian, kalau keluarnya sebab mimpi, misalnya mimpi basah, ya, gimana? Jadi misalkan ketika dia mimpi, ya, mimpi kemudian di dalam impiannya itu misalnya dia timbul hasratnya, ya, kemudian sampai dia misalnya keluar maninya, pala ibtaroh bihi, maka itu mah tidak membatalkan puasanya, tidak batal puasanya. Wasabi'a ila akhiril asyarati, yang ketujuh sampai yang ke-10 yang akhir, ya, yang membatalkan puasa itu adalah haid, adalah kedatangan haid, ya. Jadi orang misalkan berpuasa, sedang berpuasa, kemudian tiba-tiba datang haid bagi perempuan misalnya, gitu, maka batal puasanya. Berarti dia harus mengqadha nanti di bulan berikutnya, seperti itu. Berapa hari yang ditinggalkan? Kalau misalkan 2 hari atau 3 hari yang ditinggalkan, maka wajib qadha, ya, 3 hari sesuai dengan hari yang ditinggalkannya, bilangan hari yang ditinggalkan. Kemudian apalagi wan nipas, ya, nipas itu apa nipas?
Nipas itu setelah melahirkan, misalnya setelah melahirkan tek aja ya, maka itu mah batal, maksudnya batal, puasanya batal. Jadi nipas itu darah yang keluar setelah melahirkan, itu nipas. Setelah melahirkan misalnya dia puasa, setelah puasa tiba-tiba keluar darahnya ya, nah itu pasti darah nipas, maka batal puasanya. Berarti harus mengqadha di bulan-bulan, di hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Yang jelas jangan di hari yang diharamkan berpuasa tadi ya, yang jelas jangan di hari-hari yang diharamkan berpuasa, misalnya di hari Idul Fitri, kemudian di hari Idul Adha, kemudian di hari-hari tasyrik, tanggal ya, hari tasyrik itu hari 11, 12, 13, jadi 5 hari ya boleh kita puasa di situ, hukumnya haram ya, mengqadha tidak boleh di situ, hukumnya haram. Selain daripada itu diperbolehkan. Kemudian wal junun ya, batal puasanya ketika dia kedatangan junun. Junun itu majnun, majnun itu gila ya, misalnya orang yang berpuasa tiba-tiba dia kedatangan penyakit gila atau penyakit ayan misalnya ya, hilang kesadarannya kan. Nah, tapi ketika dia pas sembuh, saya sembuh, nah itu batal dia ya, maka harus nanti mengulang di hari-hari setelah Ramadan ya, hari-hari berikutnya, berapa hari yang ditinggalkan, misalnya kalau misal 2 hari ya 2 hari, 3 hari misalnya ya. Waridatu, yang membatalkan puasa adalah naudzubillah min zalik riddah. Riddah itu murtad ya, murtad. Jadi tidak percaya ya, misalnya tidak percaya kepada dalil tentang puasa Ramadan ya, bahaya itu. Kalau orang yang sudah tidak percaya kepada dalil kewajiban berpuasa Ramadan, nah bisa murtad. Naudzubillah min dzalik. Atau dia melempar Quran misalnya secara sengaja ya, dilemparkan Al-Quran secara sengaja dengan niat untuk dengan niat adalah untuk menghinakan Quran misalnya, maka hukumnya murtad, maka batal puasa dia tuh. Harus syahadat ulang, dia baca syahadat ulang, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia tidak akan mengulangi lagi, niat tidak akan mengulanginya lagi, seperti itu. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang sunnah dalam puasa ya. Wa yustahabba fi shaumi salasata asya ya. Kesunahan di dalam puasa itu ada 3 perkara ya. Sunnah dalam berpuasa itu ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama takjilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Jadi bersegera untuk berbuka. Awas, jangan salah paham. Mentang-mentang maghrib ya, mentang-mentang gelap gitu, maaf, mentang-mentang gelap gitu kan, ya, langsung dia berbuka. Padahal menurut waktu belum waktunya berbuka. Tapi dia bisa lihat situasi keadaan yang gelap misalnya di luar tuh kan, redung hujan ya, disangkanya maghrib ya. Langsung misalnya dia berbuka misalnya, nah itu sah, nggak sah itu. Makanya lihat dulu, lihat jam, kemudian nanti ada tanda-tandanya misalnya, atau misalkan dari di Masjid Agung bisa terdengar ada suara tanda untuk berbuka ya. Jadi sudah jelas seperti itu. Jangan menduga-duga kalau berbuka itu ya. Awas, hati-hati mentafsirkan takjilul fitri itu, menyegerakan berbuka itu di situ. Kalau intahaqqaqa guru bisyamsi, kalau sudah nyata terbenamnya matahari, seperti itu ya. Kalau sudah nyata terbenamnya matahari, menyegerakan berbuka juga ya, intahaqqaqa guru bisyamsi, kalau sudah nyata
ya matahari itu terbenam, gitu bahasa kita mah. Ghurubi syamsi. Kalau sudah nyata matahari terbenam. Kalau sudah nyata maghrib, udah jelas maghribnya. Ya seperti misalnya ditandai dengan jam, misalnya udah sesuai gitu kan dengan ketentuan waktu berbuka puasa. Kemudian ditandai juga dengan tanda-tanda, kalau di kota-kota kan, di kota-kota ada tanda-tanda menandakan bahwa waktu berbuka telah tiba, misalnya ada suara dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu nyata itu, maka boleh cepat disegerakan untuk berbuka. Kalau sudah mendapat tanda-tanda seperti itu ya, maka kita harus takjil fitri, menyegerakan berbuka, gitu kan. Pak ini syaka, jika syaka ragu-ragu ya, jika ragu-ragu ini kira-kira sudah sudah waktu berbuka apa belum ya, ragu-ragu tuh sudah waktunya buka apa belum, sudah waktunya buka atau belum ya, kan ragu-ragu tuh ya. Jam misal nggak ada seperti itu ya, nggak ada jam. Kemudian situasi dan kondisi, misalnya cuacanya mendung kan gitu. Kemudian didengar-dengar belum ada nih ya tanda-tanda seperti itu. Biasanya ada, cuma belum ada. Kan mamang tuh. Bagaimana? Fala yu'ajjilul fitro, maka jangan segera cepat-cepat untuk berbuka. Jangan dulu kalau seperti itu kondisinya mah ya, biar jelas dulu gimana caranya, atau nyari kita kemana ikhtiar seperti itu ya. Nanya-nanya jam berapa kuari babaturan, Wahyu jam berapa sekarang, Wahyu Bayu jam berapa Bayu sekarang, soalnya lu kemarin berbuka ya gitu kan, gitu udah waktunya belum ini berbuka gitu kan, harus tanya-tanya lu, ada ikhtiar, jangan asal mentang-mentang ini gitu kan udaranya mendung dikiranya maghrib langsung kita misalkan takjilul fitri segera mau berbuka. Enggak seperti itu, lihat patokannya waktu ya gitu. Kalau sudah jelas ya baru kita berbuka. Wayusanu, yang kedua ini wayusanu ayubtiro ala tamarin, dan disunahkan ya ayubtiro ala tamarin, berbuka dengan kurma, gitu kan. Sunnah kalau berbuka dengan kurma itu sunnah, awas ya. Kalau kita punya kurma, lebih-lebih kurma yang didahulukan, gitu. Kalau nggak ada sesuatu yang manis, ada dulu ya, di kita mah misalnya kulak ya, seperti itu kulak manis kan, kulak ya. Bagaimana kalau tidak ada? Wa illa pamain, jikalau tidak ada maka boleh dengan air, gitu. Air nggak ada mah, air aja, air putih ya. Gitu ya. Yuk dengerin, yuk kita belajar ya. Jadi kesunahan dalam puasa itu ada 3 perkara. Tadi itu menyegerakan berbuka ketika waktu sudah tiba ya, waktu sudah tiba syaratnya gitu. Kemudian disunahkan kita berbuka dengan tamar, dengan kurma, gitu. Wasani takhirus suhuri, dan yang kedua kesunahan berpuasa ya, kesunahan dalam dalam puasa takhirus sahur, itu mengakhirkan makan sahur ya. Kalau misalkan di sini waktu imsaknya misalkan jam 4:35 ya, berarti kita sahurnya boleh
apa namanya, jam 4 lewat 30 misalnya gitu kan. Jadi ada 5 menit tuh ya mengakhirkan itu ya. Jadi mengakhirkan sahur sunnah itu. Sunnah ge malam ya kopi syakin, asal tidak sampai kepada saat ya pisyakin yang meragukan. Jangan sampai kepada saat yang meragukan. Jadi jangan kepepet teuing karena waktu imsak, jangan mepet teuing. Cukurang tema ulah mepet teuing karena waktu imsak besin ke ragu ya. Gitu. Mending keneh mun bisa mah jam 4 gitu tah. Kalau jam 4 gitu. Ya. Jam 4 sahurnya gitu. Kan imsaknya jam 4:35 misalnya. Berarti kita sahurnya jam 4. Jangan terlalu mepet teuing ke jam setengah 5 seperti itu. Fala yuakhiru ya. Ulang lagi, malam yaqo bisyakin, asal tidak sampai kepada saat yang meragukan. Kalau sudah sampai kepada saat yang meragukan, tadi itu mepet ke waktu imsak misalnya sahurnya, fala yuakhiru, maka jangan diakhirkan sahurnya. Kalau seperti itu mah takut nantinya mang ragu-ragu. Bagus nanti jam 4 ya, setengah 4 mengakhirkan sahur. Ulah jam 2 teuing gitu, geus kabelag lapar deui gitu kan. Wa yahsulu sahuru biqalilil akli, dan ya dia sudah mendapatkan makan sahur ya, hasil saja makan sahur ya, hasil saja dia makan sahur biqalilil akli, dengan yang sedikit makan ya, dengan makan sedikit najan dahar saeutik ge misalnya, atau hasil bae sahurna gitu kan, makan saeutik bae cenanya atuh jangan kibangan ini mah ya gitu. Daharna bisa saeutik makan daharna ya, mun sacentong mah atuh jadi bae eta mah sahur. Gitu, ayo dengerin. Wasalisu tarkul jahri. Yang ketiga, kesunahan dalam puasa yang ketiganya adalah tarkul jahri, yaitu meninggalkan salah lihat ya, bukan jahri tapi tarkul hajri katanya. Apa itu? Hajri itu apa? Ail fahsyi, yaitu ucapan yang buruk, ucapan yang jelek, ucapan yang tidak senonoh misalnya. Ya, jadi kita berpuasa tapi misalkan ucapannya tidak dijaga, ya, menyakiti orang, ucapannya nyelekit karena hati batur nyinggungan misalnya. Kemudian ucapannya misalkan ucapan jorok misalnya ya. Minal kalam, dari ucapan al-fahisha yang cabul misalnya ya, fahisha itu yang jelek ya. Jadi harus ditinggalkan hajri itu, al-hajru ya, harus ditinggalkan ucapan-ucapan yang buruk ya, yang jelek ya. Payasunu soimu harus
mempertahankan puasanya, orang yang berpuasa itu harus mempertahankan puasanya anil kizbi, nah yaitu dari ucapan bohong, ya termasuk hajri juga, ya ucapan bohong, wal gibah jeung ngagibah, itu harus dijauhi, tarkul hajri, jauhi ya perbuatan fahisyah yang jelek, yang buruk, yang bisa menghancurkan pahala puasa, ya. Wanahwi jeung dan wanahwi zalika, dan seperti itu juga ya, kasyitmi seperti mencaci maki. Jadi jangan kalau berpuasa itu nggak boleh mencaci maki. Mencaci maki itu siling ejek, ya nggak boleh kita siling ejek kalau berpuasa. Namun ada orang yang siling ejek nanti hoak puasanya. Jadi pahala puasanya itu hilang, gitu. Naudzubillah. Bagaimana katanya? Wa in satamahu ahadun, dan jika ada orang, ya, wa in syatamahu ahadun, dan jika andai seumpama ada seseorang, ya, jika seumpama ada orang yang mencaci orang yang berpuasa, wa in syatamahu ahadun, dan jika ada orang yang mencaci orang yang berpuasa, mengejek orang yang berpuasa, gimana? Falyakul, maka hendaklah berucap marrotain, 2 kali ucapannya, ya. Au salasan, atau 3 kali. Gimana? Ini ada orang, misalkan ada orang diejek nih, orang tersebut sedang berpuasa, diejek, dihina, dicaci misalnya, ya gitu, maka ya harus berucap, orang yang berpuasa tadi berucap, ya gimana? Boleh 2 kali ataupun boleh 3 kali berucapnya, ini soimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa, ini soimun, ini soimun, ini soimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang kita dihina sama orang lain ketika kita sedang berpuasa, dihina misalnya sama orang lain, dicaci misalnya, ini soimun, ini soimun, ini soimun, kita aja udah beres. Ima bilisanihi, ya, dengan lisannya. Adapun dengan lisannya berucapnya ini soimun, ya, mengucap ya, diucapkan dengan lisannya, dengan lidahnya, ini soimun. Qala an-Nawawi fil azkari, itu sebagaimana ungkapan Imam Nawawi di dalam kitab Azkar, ya. Kalau ungkapan Imam Nawawi di dalam kitab Azkar, ini soimun, katanya diucapkan dengan lisan, ya. Jadi kalau menurut Imam Nawawi di dalam kitab Azkar, Imam Nawawi itu boleh diucapkan dengan lisan. Kalau diucapkan dengan lisan berarti keterangan Imam Nawawi. Kalau di dalam hati ketika kita misalkan dicaci, dihina oleh orang lain, kita sedang berpuasa, dengan hati aja diucapkannya, ini shaimun, ini shaimun. Nah ini keterangannya, au biqalbihi kama qalahu Rafi'i. Di dalam menurut Imam Rafi'i diucapkan dengan hati ini shaimun. Nah itu pendapat Imam Rafi'i, ya. Anil a'immati daripada imam-imam yang lain, ya. Waqtasara alai, dan mencukupkan ucapan tersebut di dalam hati dengan hatinya. Jadi kalau misalkan menurut pendapat Imam Rafi'i diucap dengan hati
itu menurut imam-imam yang lain katanya, seperti itu ya. Gitu. Itu menurut pendapat Imam Rafi'i dan para imam-imam dari imam-imam yang lain gitu. Kalau menurut Imam Nawawi mah dalam kitab Adhkar harus diucapkan ini soimun, ini soimun, ini soimun gitu. Itu menurut Imam Nawawi di dalam kitab Adhkar. Ya. Ini soim itu kalau kita dicaci oleh orang lain, dihina, sedangkan kita berpuasa, ucapkan dengan lisan kita menurut Imam Nawawi ini soimun 3 kali, ini soimun, ini soimun. Kalau tidak diucapkan misalkan ya cukup di dalam hati aja, nah itu menurut pandangan Imam Rafi'i dan imam-imam yang lain, seperti itu. Jadi ini pendapat para ulama gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan, di dalam menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Jangan lupa baca sholawat, baca zikir, mengaji Quran ya, supaya puasa kita afdol. Intinya mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kelancaran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di grup ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekal kehidupan ibadah, untuk bekal kehidupan kita dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin segitu aja, nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang bab puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya benda